Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Alin Ambarwati. Sebuah kisah yang berjudul Tipu Daya Puncak Galunggung. Topeng, layaknya manusia yang tidak mampu dan tidak mau untuk menunjukkan keaslian parasnya. Memilih untuk mengenakan topeng adalah salah satu pilihan terbaik menurutnya. Berlaku baik di depan, namun berbuat keburukan di belakang, menjadi sebuah keharusan. Menjadikan semua orang sasaran tanpa memperdulikan apapun dan siapapun. Semua itu demi satu tujuan berupa kebahagiaan atas kehidupan, meskipun sejatinya kebahagiaan tersebut berupa kegelapan. Mungkin itulah filosofi yang tepat untuk menceritakan semua duka yang pernah aku alami 10 tahun silam, tepatnya pada tahun 2012. Tahun di mana duniaku seakan-akan dijadikan semua panggung sandiwara oleh orang yang selalu aku sebut ayah sejak belia. Tinggal hingga remaja bersama ayah tidak membuatku benar-benar mengenal sosoknya. Sosok yang semula aku anggap baik dan menjadi pelindung terhebat bagi keluarga, ternyata bertindak sebaliknya. Puncak Galunggung menjadi saksi kekejaman ayahku yang dengan tega mengorbankan anak terakhirnya, yang tidak lain adalah adikku, untuk dijadikan tumbal dari keserakahan yang diperbuatnya. Adikku tewas di tangan ayah sendiri, dan tepat di hadapanku saat itu. Momen di malam Jumat Kliwon tahun 2012 menjadi malam paling kelam selama aku hidup hingga detik ini. Namaku Panji. Aku ingin menceritakan kisah kelam yang sudah aku tutup rapat begitu lama, tentang misteri kematian adik sematawayangku akibat tipu daya Galunggung yang dilakukan oleh ayahku. Keluargaku sangat harmonis dan damai, meskipun hanya tinggal bertiga di rumah tanpa adanya sosok ibu. Ibuku meninggal tepat saat adikku yang bernama Sandi genap berusia 5 tahun. Karena hal itulah, ayah memiliki peran ganda, yaitu menjadi sosok ibu dan ayah sekaligus di dalam rumah kami yang terbilang sederhana. Sejak belia, ayah selalu mengajarkan kami tentang tanggung jawab. Ayah pun selalu memenuhi semua kebutuhanku dan adik tanpa terkecuali. Bahkan bagi aku dan juga Sandi, ayah adalah pahlawan. Tanpanya mungkin aku dan Sandi tidak bisa hidup dengan layak. Namun di sisi lain, kami berdua sebagai anak-anaknya tidak pernah tahu apa pekerjaan ayah. Bahkan kami pun tidak tahu kesibukan ayah. Kami hanya tahu bahwa ayah kami hebat. Ayahku sangat gemar melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Bahkan ayah sempat berkata kepadaku bahwa mendaki adalah kebahagiaan yang tidak akan bisa digadaikan dengan uang. Sejak saat itu, aku pun tertarik dengan pendakian. Namun, ayah sangat sulit memberikan izin kepadaku untuk mendaki jika tanpa kehadiran ayah. Sehingga selama ini aku hanya bisa melakukan pendakian bersama ayah dan teman-teman ayah yang lain. Aku sudah mulai melakukan pendakian sejak usiaku 12 tahun. Namun selama ini, ayah tidak pernah mengajakku melakukan pendakian di malam Jumat Kliwon. Entah apa alasannya dibalik itu. Namun anehnya, tiap malam Jumat Kliwon ayah pasti tidak di rumah. Meskipun terlihat mencurigakan, namun aku tidak pernah sekalipun berpikir buruk tentang hal itu. Sementara itu, adikku Sandi belum pernah diajak ayah mendaki satu kali pun. Menurut ayah, Sandi belum cukup umur untuk melakukan pendakian bersama sampai nanti usianya sudah menginjak 10 tahun. Aku dan Sandi terpaut usia 5 tahun. Dan tiap kali ayah mengajakku naik gunung, Sandi selalu dititipkan di rumah nenek. Meskipun terkadang Sandi pun ingin ikut bersamaku dan juga ayah. Bahkan ia kerap kali mengatakan bahwa ayah pilih kasih karena hanya mengajakku dan tidak mengajak Sandi. Namun dengan lembutnya ayah selalu mengatakan kepada Sandi bahwa semua ada masanya. Dan hal itu berhasil membuat Sandi tenang. Ayah akan ajak Sandi naik gunung saat Sandi berulang tahun ke-10, ucap ayah. Beneran ayah? Tanya Sandi. Kakak juga akan temani kamu. Bener dong. Kita akan merayakan ulang tahun Sandi di puncak gunung. Pasti itu akan menjadi momen terindah di dalam hidup Sandi, ucap ayah. Terima kasih ayah. Ayah benar-benar sosok yang selalu mampu untuk menenangkan kedua putranya. Aku benar-benar bersyukur karena ayah ada di dunia ini. Meskipun aku dan juga Sandi hanya merasakan kasih sayang ibu sebentar saja, namun kehadiran ayah benar-benar mampu mengobati lukaku dan Sandi karena kehilangan ibu. Minggu depan, tepatnya di malam Jumat Kliwon, adalah hari ulang tahun Sandi yang ke-10.
Itu artinya Sandi akan mendapatkan satu hal yang selalu diimpikannya, yaitu melakukan pendakian bersama ayah dan tentunya bersamaku juga. Sandi pun sudah mulai mengingatkan ayah sejak 1 pekan lalu. Bahkan ia pun terus membicarakannya kepadaku tentang pendakian perdananya nanti. "Ayah, pekan depan Sandi ulang tahun. Ayah akan tepat janji bukan?" tanya Sandi. "Tentu dong, kita bertiga akan mendaki ke Galunggung nanti," ucap ayah. "Tapi itu malam Jumat Kliwon loh ya. Biasanya ayah tidak mengajakku mendaki tepat di malam itu. Kali ini malam spesial untuk adikmu. Jadi ayah mematahkan peraturan untuk sementara waktu demi Sandi. Jadi Kamis mendatang nanti kita akan naik ya?" "Tentu, kita akan ke Galunggung." "Kenapa harus Galunggung ya? Bukankah Galunggung terlalu dekat dari rumah kita?" tanya Sandi. "Justru karena paling dekat, kita harus paling awal ke sana. Mau Galunggung atau gunung lainnya kan sama saja Sandi. Yang terpenting kamu bisa melakukan pendakian perdanamu." "Kakak betul juga, aku sudah tidak sabar," ucap Sandi. "1 minggu ini kalian harus latih fisik kalian supaya tangguh saat mendaki nanti," pesan ayah. "Siap ayah," ucapku dan Sandi. Aku melihat raut kebahagiaan dari wajah Sandi. Bahkan setelah ayah memastikan bahwa kami bertiga akan benar-benar naik ke Gunung Galunggung, Sandi tidak henti-hentinya memandang lukisan pemandangan gunung yang tertempel di dinding rumah. "Udah, nggak usah dilihatin terus, nanti lukisannya luntur. Aku sudah tidak sabar kak, semoga saja ini bukan pendakian terakhirku," ucap Sandi. Nggak boleh bilang gitu. Pendakian ini akan menjadi pendakian awal kamu. Setelahnya, kita akan menjelajah semua gunung yang ada di Pulau Jawa. Pokoknya, kita harus seperti ayah." "Siap kak, aku benar-benar sudah tidak sabar menantikan hari itu tiba." Aku pun tersenyum melihat Sandi yang begitu girang mempersiapkan semua perlengkapan yang nantinya akan dibawa saat pendakian nanti. 1 hari sebelum pendakian, aku yang saat itu masih remaja, yaitu tepat 15 tahun pun, berinisiatif untuk menawarkan bantuan kepada ayah untuk membeli semua logistik yang nantinya akan dibutuhkan saat mendaki nanti. "Ayah, besok kan kita bertiga naik, biar aku saja yang belanja logistik di swalayan depan." "Sudah, tidak perlu. Biarkan semua ini menjadi urusan ayah. Kalian berdua hanya perlu menyiapkan fisik, tenaga, dan pikiran kalian untuk pendakian nanti. Beneran ya?" "Bener. Lagian kan kalian masih remaja. Tidak sepatutnya kalian yang sibuk berbelanja, sementara ayah hanya duduk santai saja." Karena ayah enggan untuk dibantu, aku pun kemudian memilih untuk mempersiapkan fisik dan batinku untuk pendakian nantinya. Meskipun sudah sering melakukan pendakian, namun pendakian Galunggung ini akan menjadi pendakian yang sangat berbeda dibandingkan dengan pendakian-pendakianku sebelumnya. Sebab kali ini aku akan naik bersama adikku Sandi. Aku sudah tidak sabar menceritakan kepadanya tentang asiknya melakukan pendakian. Aku pun akan menceritakan kepadanya tentang bagaimana menantangnya perjalanan yang akan dilakukan. Aku sudah tidak sabar mengukir cerita bersama dengan ayah dan adikku Sandi. Kamis pagi hari kami sudah bersiap-siap untuk pergi ke base camp pendakian Gunung Galunggung. Perjalanan dari rumah menuju base camp hanya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Ayah pun memilih untuk mengendarai motor menuju base camp karena motor hanya satu-satunya kendaraan yang keluargaku miliki. Aku duduk di belakang ayah, sementara Sandi adikku duduk di depanku dan tas bawaan kami dibawa ayah di bagian depan motor. Sandi terlihat kegirangan di sepanjang perjalanan ini. Ia terus-menerus membicarakan tentang kebahagiaannya melakukan pendakian untuk pertama kalinya. Bahkan ia terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada ayah. "Ayah, terima kasih banyak karena udah ngebolehin Sandi naik," ucap Sandi. "Tentu nak, ayah pasti akan tepat janji. Kak, aku seneng deh akhirnya bisa naik bareng kakak dan ayah," ucap Sandi kepadaku. "Iya dek, kakak juga seneng bisa naik bareng kamu." Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami pun sampai di base camp. Namun, sebelum melakukan pendakian ke atas, kami lebih dulu beristirahat di sebuah warung yang ada di dekat base camp. Sebab, kami belum sempat sarapan saat di rumah. Selain itu pun kami perlu beristirahat lebih dulu supaya kondisi fit lebih bugar sesaat sebelum pendakian. Saat kami bertiga masuk ke sebuah warung, ibu pemilik warung pun langsung menyambut kami bertiga dengan begitu hangat.
Setelahnya kami pun memesan makanan dan minuman untuk kami santap. Tidak butuh waktu lama, makanan tersebut pun sudah disediakan oleh ibu pemilik warung. Namun ada yang aneh dari sikap ibu tersebut. Ia terus memandangi Sandi tanpa henti. Tatapannya pun begitu dalam, bahkan sampai aku sulit untuk mengartikan maksud dari tatapan sang ibu tersebut. Hingga akhirnya sang ibu pun membuka obrolan dengan kami. "Kalian mau naik ke Galunggung kah?" tanya sang ibu. "Benar bu, kenapa memangnya?" Saat ayah menatap sang ibu pemilik warung, anehnya ibu tersebut malah membuang muka hingga nampak raut ketakutan darinya. "Ibu kenapa? Sepertinya ibu takut. Padahal sebelumnya ibu menatap adik saya dengan tatapan yang tajam. Tapi mengapa saat ayah menatap ibu, raut wajah ibu berubah muram?" tanyaku pelan. Ibu tersebut pun mendekat ke arahku. Ia memilih untuk berbisik kepadaku dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang menurutku sangatlah aneh. "Nah, saat pendakian nanti kalian harus hati-hati. Jaga adikmu baik-baik," ucap sang ibu sangat lirih tepat di telingaku hingga tidak terdengar oleh ayah dan juga Sandi. "Memangnya kenapa bu?" tanyaku sangat lirih. "Pokoknya kalian harus hati-hati. Perasaan ibu tidak enak saat melihat kalian bertiga, terutama ayah dan adikmu," ucap sang ibu pemilik warung. "Iya bu, tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik aja." Sang ibu pun kemudian beranjak masuk dan tidak lagi menatap kami lagi. Aku benar-benar penasaran mengapa ibu tersebut berkata demikian. Perasaan tidak enak, apa maksudnya? Apakah akan ada hal buruk terjadi saat pendakian nanti? Atau mungkin akan ada bencana di Galunggung seperti beberapa tahun silam? "Sudah, jangan terlalu dipikirkan," ucap ayah spontan. Ayah seperti tahu bahwa aku sedang memikirkan sesuatu. Padahal ayah tidak mendengar ucapan ibu pemilik warung kepadaku. Mungkin ayah memang bisa melihat semuanya dari tatapan kekhawatiran yang nampak dari wajahku. "Iya ayah." Aku mencoba untuk tidak lagi memikirkan ucapan sang ibu pemilik warung. Niat kami bertiga datang ke Galunggung tentunya untuk menaklukkan puncak Galunggung, bukan untuk memikirkan ucapan orang lain yang kami sendiri pun tidak mengenalnya. Kami bertiga pun dengan lahap menyantap semua makanan yang dihidangkan, hingga hal tersebut membuat perut kami sangat bengkak. Setelah selesai kami pun beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit beristirahat, ayah pun mengajak aku dan juga Sandi untuk melanjutkan perjalanan pendakian ke Gunung Galunggung. Perjalanan saat itu tidak begitu ramai, hanya sedikit orang yang sedang melakukan pendakian, sama seperti kami bertiga. Jalur pendakian saat itu masih berupa tanah dan kerikil, meskipun sudah ada anak tangga di sepanjang jalur pendakian. Sandi adikku kemudian bertanya dengan polosnya tentang cerita yang beredar tentang Gunung Galunggung. "Ayah, emang benar di Galunggung ada ular besar?" tanya Sandi polos. "Loh, kamu kata siapa?" tanya ayah. "Kata banyak orang ya." "Dek, jangan ngomong gitu, nanti ularnya datang loh." Sesaat setelah aku mengatakan hal tersebut, adikku langsung terdiam. Tampak raut wajah tidak senang terlihat dari wajahnya. Tapi sependek yang aku tahu, saat di gunung memang kita harus terus menjaga lisan. Meskipun saat itu usiaku masih 15 tahun, namun aku sudah banyak paham tentang etika pendakian. "Sudah, ayo kita jalan lagi," ucap ayah. "Ayo," ucapku dan Sandi. Saat itu hari sangat cerah. Jam pun menunjukkan pukul 10 siang. Kami bertiga masih belum jauh melangkah. Kini kami pun sudah memasuki jalur dengan anak tangga yang sangat banyak. Ayah pun memintaku dan juga Sandi untuk menghitung jumlah anak tangga yang ada di Galunggung. Tentu hal tersebut membuat aku dan Sandi merasa tertantang. "Ayah akan kasih tantangan nih buat kalian." "Tantangan apa ya?" "Tantangan menghitung jumlah anak tangga di jalur ini. Beranikah?" "Berani dong ya. Kalau kamu Sandi?" "Berani dong. Aku pasti bakal kalahin kakak," ucap Sandi. "Tapi kita nggak perlu jalan cepat. Cukup jalan santai saja sembari menikmati pemandangan indah di Gunung Galunggung." "Siap ya," ucapku dan juga Sandi. Aku dan juga Sandi mulai menghitung jumlah anak tangga yang kami lewati. Meskipun kondisi jalur pendakian saat itu sangat panas, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatku dan juga Sandi dalam pendakian ini, terutama dalam menuntaskan tantangan yang diberikan oleh ayah. Saat aku sedang fokus berjalan sembari menghitung, aku mendengar suara aneh yang bersumber dari sebelah kiriku. Aku mendengar suara seperti desisan ular. Aku pun langsung mengatakannya kepada ayah. "Ayah,
Aku dengar suara yang mirip dengan suara ular. Di mana? Sebelah kiriku ya. Sudah, jangan dipedulikan. Namanya juga kita lagi ada di alam lepas. Pasti banyak hewan yang berkeliaran, ucap ayah. Tapi ya, suaranya jelas banget dan besar pula. Apa itu ular besar? Tiba-tiba saja Sandi adikku memotong omonganku. Ia mendengar aku menyebut kalimat ular besar dan ia langsung menegurku. Kata kakak, kita nggak boleh nyebut ular besar. Kok tadi kakak bilang ular besar? Tanya Sandi. Bukan gitu dek. Kakak cuma tadi kayak ngedenger suara ular besar dari sebelah kiri kakak. Dan kakak lagi nggak nyeritain tentang cerita mistis yang masih simpang siur yang sebelumnya kamu tanyain itu, ucapku mencoba menenangkan Sandi. Sudah, lebih baik kalian fokus menghitung, ucap ayah. Ayah mencoba menenangkanku dan juga Sandi yang saat itu mulai saling melempar ucapan yang mengarah kepada keberadaan ular besar yang kami sendiri pun tidak tahu keberadaannya ada atau tiada. Aku mencoba menenangkan diriku dan berusaha untuk tidak mengindahkan suara yang aku dengar sebelumnya. Kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin terus-menerus memikirkan hal-hal yang belum bisa dipastikan, terlebih lagi tentang suara ular yang tidak terlihat secara nyata. Sandi pun nampak kelelahan setelah menempuh perjalanan cukup panjang. Terlebih lagi Sandi masih sangat kecil dan masih perdana dalam melakukan pendakian. Sandi pun meminta untuk beristirahat lebih dulu di anak tangga yang kami tapaki. Ayah, Sandi capek. Boleh kan kita istirahat dulu? Tentu boleh. Ya sudah, kita duduk di samping anak tangga saja ya. Ayah pun kemudian mengambil mineral dan snack berupa roti yang dibawanya di dalam tas untuk diberikan kepada Sandi dan juga aku. Kami pun dengan lahap menyantap roti tersebut dan menenggak mineral yang diberikan ayah tanpa jeda. Aku pun merasa bangga terhadap adikku Sandi, meskipun dia masih kecil. Namun dia tidak mengeluh sedikit pun saat pendakian ini. Mungkin karena memang ini adalah pendakian perdananya, sehingga Sandi merasa sangat senang akan pendakian ini. Saat kami sedang duduk istirahat, tiba-tiba saja ada seorang lelaki parubaya datang mendekat ke arah ayah. Aku penasaran dengan sosok lelaki itu, sebab dia seakan-akan terlihat sangat mengenal ayah. Siapa ya? Tanyaku kepada ayah. Entah, ayah pun gak kenal dia. Aku merasa ayah seperti menutupi sesuatu. Ia mengatakan bahwa tidak mengenal lelaki parubaya itu. Namun anehnya, wajah ayah seketika berubah menjadi sangat cemas. Bahkan saat aku bertanya kepadanya, ayah seakan-akan enggan untuk menatapku. Saat lelaki tersebut mendekat ke arah kami, aku memperhatikan dia terus menatap adikku Sandi. Meskipun hal tersebut tidak disadari oleh Sandi, namun aku tahu betul bahwa lelaki parubaya itu seperti memiliki maksud lain kepada Sandi. Ia pun kemudian mengajak ayah berbincang. Namun aku tidak paham dengan apa yang diucapkan olehnya. Kini saatnya telah tiba, ucap lelaki parubaya itu kepada ayah. Aku tidak akan lupa, dia sudah menanti, ucap lelaki parubaya itu. Ayah hanya mengangguk setelah lelaki parubaya itu mengatakan kalimat tersebut. Setelahnya ia pun langsung beranjak pergi menuju ke atas dan seketika hilang. Aku pun kemudian menanyakan maksud dari ucapan lelaki parubaya itu kepada ayah. Sementara adikku Sandi masih asik dengan makanan dan minuman di genggamannya. Maksud ucapan dia apa ya? Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin dia hanya pendaki iseng yang pengen bicara ngelantur dengan ayah. Masa sih ya? Kok kayaknya dia nggak lagi ngomong ngelantur? Soalnya ayah juga nanggepin omongan orang tadi. Nggak semua hal harus kamu tahu. Lebih baik kamu fokus ke pendakian dan fokus jagain adik kamu. Tapi ya, cukup. Tidak semua hal harus kamu tahu. Kamu paham kan? Ucap ayah sedikit menggertak. Setelah ayah berbicara sedikit keras kepadaku, aku pun hanya bisa terdiam. Tidak biasanya ayah berbicara sekeras tadi. Terlebih lagi aku hanya bertanya hal yang memang tidak aku ketahui. Namun ayah membalasnya di luar dugaanku. Aku pun memilih untuk mendekat ke arah Sandi dan tidak lagi bertanya kepada ayah. Setelahnya ayah terlihat begitu gelisah. Entah apa yang meracuni pikirannya. Pendakian Galunggung ini nyatanya mampu membuka sisi lain dari diri ayahku sendiri yang tidak aku ketahui sebelumnya. Namun, aku tidak ingin terlalu jauh ikut campur dengan hal yang berkaitan dengan hidup ayah. Aku pun kemudian melanjutkan istirahatku bersama Sandi, namun tidak dengan ayah. Ayah memilih untuk terdiam sembari menatap ke puncak Galunggung. Nyatanya kedatangan lelaki parubaya yang hanya sekejap mata itu
mampu mengubah sikap ayah, hingga aku sendiri bahkan tidak mampu untuk mengenalinya. Ayah pun memilih untuk mengajak aku dan Sandi untuk melanjutkan pendakian ke atas. Meskipun sebetulnya Sandi masih sangat ingin beristirahat, namun ayah membujuknya untuk melanjutkan pendakian ke atas. "Ayah, Sandi masih capek. Bolehkah kalau kita istirahatnya diperlama lagi?" ucap Sandi. "Jangan Sandi, nanti kita nggak sampai-sampai loh di atas. Nanti kamu keburu lupa menghitung jumlah anak tangga di Gunung Galunggung. Memangnya kamu mau kalah dari kakak kamu?" Mendengar hal tersebut, Sandi pun kemudian bersemangat untuk melanjutkan pendakian dan menyudahi makannya. "Ya udah ayo ya, aku nggak mau kalah dari kakak," ucap Sandi. "Bagus, itu baru anak ayah." Kami pun kemudian melanjutkan pendakian ke atas. Di sisi lain, aku mencoba bertanya kepada Sandi, barangkali dia memang benar-benar masih kelelahan. "Kamu masih capek, Kadek?" "Masih kak, capek banget malahan. Ternyata mendaki memang semelelahkan itu. Tapi aku nggak pengen kalah dari kakak." "Kalau memang masih capek, jangan dipaksain loh. Khawatir kamu kenapa-napa." "Nggak apa-apa kak, lagian kan aku yang terus minta ke ayah buat naik gunung." "Ya sudah, pokoknya kalau kamu ngerasa capek, kamu harus langsung bilang ke kakak." "Siap kak." Kami terus melanjutkan perjalanan. Di sela-sela perjalanan, aku seperti mencium aroma yang tidak asing buatku. Aroma bunga melati yang begitu semerbak. Aku mencoba untuk memastikan dengan mengendusnya, dan tidak salah lagi, aroma yang aku cium benar-benar aroma bunga melati. Rasanya sangat aneh. Bukankah tidak ada bunga melati yang tumbuh di sekitar jalur pendakian? Aku pun kemudian berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepada ayah. "Memangnya di Galunggung ada bunga melati ya?" "Setahu ayah nggak ada. Kenapa memangnya?" "Nggak apa-apa kok ya." Aku tidak ingin ayah mengetahui bahwa aku mencium aroma bunga melati. Aku khawatir Sandi akan tahu dan dia menjadi takut selama pendakian ini. Sehingga aku pun menutup rapat apa yang terjadi padaku. Pendakian sebelum-sebelumnya aku belum pernah mengalami hal-hal aneh. Namun anehnya saat pendakian Galunggung ini, hal janggal terus mendatangiku. Dari mulai mendengar suara desisan ular besar, datangnya sosok lelaki parubaya yang menghilang begitu saja, dan sekarang mencium aroma melati. Padahal di sekitar sini tidak tumbuh bunga melati. Aku pun teringat ucapan ibu pemilik warung sebelum kami melakukan pendakian. Dia mengatakan bahwa kami harus berhati-hati. Apa semua kejanggalan yang terjadi padaku ada kaitannya dengan omongan ibu pemilik warung? Aku pun terdiam beberapa saat, hingga Sandi pun menegurku agar tidak lagi terdiam 1000 bahasa. "Kak, kok diem?" tanya Sandi. Enggak kok, nggak apa-apa," ucapku mencoba mengalihkan pembicaraan. Sandi pun tidak menanyakan lagi kepadaku tentang alasanku diam 1000 bahasa. Tanpa sadar aroma itu terus tercium meskipun kami sudah berjalan cukup jauh. Karena hal tersebut aku menjadi tidak fokus dalam pendakian ini. Sehingga aku pun lupa berapa jumlah anak tangga yang sudah berhasil aku hitung. Selama pendakian ini, berkonsentrasi adalah hal yang sangat sulit bagiku. Banyak hal yang menjadi beban pikiranku saat itu. Padahal saat pendakian Galunggung usiaku masih sangat belia, yaitu 15 tahun. Namun nyatanya pengalaman pendakianku secara tidak langsung mampu mendewasakanku secara perlahan. Aku mencoba tidak mengindahkan kejanggalan-kejanggalan yang mampir kepadaku. Aku memilih untuk fokus ke pendakian ini dan berusaha untuk bersikap acuh tidak acuh dengan semua hal aneh yang terjadi padaku. "Semua pasti akan baik-baik saja," ucapku terus-menerus untuk menghilangkan kepenatan selama pendakian ini. Aku terus berusaha untuk bersikap baik-baik saja. Masih dengan aroma yang sama, aku pun terus berjalan tanpa henti, meskipun aroma tersebut terus menggangguku. Aku memilih untuk mengalihkannya dengan melanjutkan hitunganku dengan anak tangga yang terus kutapaki. Meskipun aku sendiri sudah lupa hitungan terakhirku, namun aku mencoba untuk mengira-ngira semampuku. Aku pun melihat ke arah Sandi. Dia ternyata sedang berkonsentrasi untuk mengalahkanku. Dia benar-benar tidak bergeming sedikit pun. "Ayah, kalau hitungan kami berdua tidak sama persis, kami berdua kalah dong," tanyaku kepada ayah. "Ayah akan pilih yang jumlah totalnya mendekati jumlah asli anak tangga Galunggung ini. Jadi tetap akan ada yang menang. Jadi kalian berkonsentrasilah. Hadiah yang ayah berikan sangat menarik loh." Situasi pendakian pun kembali hangat. Meskipun aroma melati tidak kunjung hilang, namun aku sudah berhasil untuk mengontrolnya dengan baik.
Terlebih lagi saat ini konsentrasiku lebih aku pusatkan ke perhitungan anak tangga Galunggung, sehingga hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagiku. Mendengar bahwa ayah akan memberikan hadiah menarik, aku dan Sandi pun langsung mempercepat langkah kami berdua. Bahkan ayah pun sampai tertinggal cukup jauh. Namun hal tersebut tidak membuat kami lantas berhenti begitu saja. "Kalian harus tetap berhati-hati," ucap ayah yang masih tertinggal jauh dariku dan Sandi. Aku dan Sandi pun hanya melambaikan tangan ke ayah, tanda kami berdua mengerti apa maksud perkataan dari ayah. Sesekali aku mencoba untuk menengok ke arah ayah untuk memastikan bahwa ayah tetap berjalan di jalur yang benar dan kami tidak berpisah begitu jauh. Namun saat terakhir aku mencoba menengok ke arah ayah, aku melihat bayangan aneh yang berdiri tepat di belakang tubuh ayah. Bayangan itu sangat mirip dengan sesosok ular besar berkepala manusia. Entah siapa sosok yang membayangi ayah tersebut, namun sosoknya berhasil membuatku takut hingga bulu kuduku merinding seketika. Namun ayah seperti tidak menyadari sosok itu. Begitupun dengan Sandi, hanya aku yang bisa melihat sosok mengerikan di belakang ayah. Dengan spontan aku pun kemudian meneriaki ayah supaya ayah bisa segera menjauh dari sosok menyeramkan itu. "Ayah, cepat jalan, di belakang ayah!" Ayah mendengar teriakanku, namun dia malah berbalik badan untuk memastikan apa yang ada di belakangnya karena ucapanku itu. Namun anehnya tidak ada rasa takut sedikit pun yang terlihat dari diri ayah. Bahkan raut kebingungan pun tidak ada. Aku kemudian bergegas untuk turun kembali menghampiri ayah dan memaksanya untuk berjalan lebih cepat. Anehnya, saat aku hampir sampai di tempat ayah berdiri, bayangan itu benar-benar tidak nampak. "Loh, kenapa turun lagi? Kenapa kamu teriak tadi?" "Tadi aku lihat bayangan menyeramkan di belakang ayah." "Gak ada apa-apa kok, gak ada siapa-siapa, hanya kita saja." "Ya sudah, yang terpenting sekarang ayah jalan lebih cepat. Aku dan Sandi tidak ingin ayah tertinggal jauh dari kami." Ayah pun menuruti ucapanku. Kami pun kembali berjalan ke atas. Sebelum itu, aku mencoba memastikan bayangan sosok mengerikan itu. Namun anehnya sosok itu benar-benar tiada. Aku sampai tidak percaya dengan apa yang aku lihat. "Apa aku hanya salah lihat?" "Lihat apa kamu?" tanya ayah tiba-tiba. Enggak lihat apa-apa ya." Aku mencoba untuk menutupinya dari ayah. Aku tidak ingin ayah ataupun Sandi tahu apa yang baru saja aku lihat. Sosok mengerikan yang berdiri tepat di belakang ayah, namun menghilang dengan tiba-tiba sesaat setelah aku sampai di tempat ayah. Apa yang aku alami benar-benar tidak masuk akal. Kami berdua pun berjalan hingga sampai di tempat Sandi. Sandi pun merasa kebingungan dengan secara tiba-tiba aku berlari menghampiri ayah yang saat itu masih tertinggal begitu jauh. Bahkan karena hal itu, aku meninggalkan adik kecilku seorang diri di jalur pendakian. Untung saja Sandi cukup mandiri untuk persoalan serupa. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya anak tangga Gunung Galunggung pun mencapai ujungnya. Ayah pun langsung menanyakan tentang jumlah anak tangga yang kami berdua pijaki. Aku dan Sandi pun sama-sama menyebutkan angka kepada ayah. Dan ternyata angka yang disebutkan oleh Sandi adikku adalah angka yang sangat mendekati dengan jumlah bebar dari total anak tangga di Galunggung. Jumlah yang hampir mirip dengan jumlah anak tangga yang benar adalah Sandi. Mendengar hal tersebut, Sandi langsung senang kegirangan. Ia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil memenangkannya dan berhasil mengalahkanku. "Bener Sandi yang menang ya?" tanya Sandi tidak percaya. "Benar Sandi, kamu memang hebat." "Selamat ya dek, akhirnya kamu berhasil kalahin kakak." "Terima kasih kak, hadiahnya mana ya?" "Nanti ya, pas sudah di rumah." Sandi pun semakin kegirangan karena hal tersebut. Ia terus bercingkrak-cingkrak karena kemenangannya itu. Ayah pun kemudian mengajak kami berdua untuk pergi ke tempat camp yang ada di Galunggung. Saat itu hari sudah beranjak sore. Ayah mengatakan bahwa kami akan bermalam di tanah lapang dengan kawah Galunggung. Kami pun kemudian berjalan menuruni anak tangga. Jalan yang kami lalui pun sangat licin. Jalur dipenuhi dengan batu dan juga kerikil, sehingga kami harus benar-benar hati-hati dalam perjalanan menuju kawah Galunggung. "Kita beneran akan bermalam di dekat kawah ya?" "Benar, kalian pasti tidak akan bisa melupakan tempat yang sebentar lagi akan ayah tunjukkan ke kalian." Mendengar hal itu, aku pun semakin tidak sabar untuk menikmati keindahan kawah yang dimaksud oleh ayah. Terlebih lagi kami akan bermalam di sana.
Tentu hal ini akan menjadi pengalaman berharga untukku dan juga Sandi. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kami pun akhirnya sampai di sebuah kawah yang terbentang luas di jalur pendakian Galunggung. Aku dan Sandi pun sontak langsung menunjukkan sifat kekanak-kanakan kami berdua dengan berlari-lari di dekat kawah tersebut. Sementara ayah memilih untuk membangun tenda yang akan kami tempati. Dalam membangun tenda, ayah sama sekali tidak meminta bantuanku. Ia seolah-olah sedang memberikan kebebasan kepadaku untuk terus bermain dengan Sandi. Ayah beneran gak mau dibantu? Benar, kalian lanjutkan saja mainnya. Aku dan Sandi pun langsung melanjutkan main kami berdua. Di sisi lain, aku terus memperhatikan ayah, khawatir ia mengalami kesulitan saat membangun tenda. Nyatanya ayah benar-benar hebat. Ia berhasil membangun tenda seorang diri dengan waktu yang relatif cepat. Bukankah itu sebuah keajaiban? Setelah selesai, ayah pun kemudian memanggilku dan juga Sandi agar segera mendekat ke arahnya untuk membantu ayah memasukkan barang-barang pribadi yang kami bawa ke dalam tenda. Ayo, bantu ayah masukin barang kalian ke tenda. Siap ya. Kami pun bergegas untuk membantu ayah. Setelah usai, kami bertiga pun duduk santai beriringan di depan pintu tenda. Kami membicarakan hal-hal random yang keluar dari mulut kami. Hal tersebut tentu memberikan dampak baik bagi keluarga kami yang hidup tanpa adanya seorang ibu. Setelah lama berbincang, ayah pun berinisiatif untuk mengajakku dan juga Sandi untuk memancing menghilangkan rasa lelah selama pendakian yang sudah kami lakukan. Tentu dengan perasaan senang, aku dan Sandi pun menerima ajakan ayah untuk memancing ikan di dekat kawah Gunung Galunggung. Kami bertiga pun mulai memancing di kawah Galunggung. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bagiku dan juga Sandi, memancing adalah kegiatan yang sangat mengasihkan. Kami bertiga pun sangat menikmati setiap detik kebersamaan kami bertiga. Ayah, bolehkah kalau kita mandi di sumber mata air ini? Lebih baik jangan. Kenapa ya? Ayah nggak bisa jelasin alasannya. Aku pun hanya bisa menuruti semua ucapan ayah. Aku dan Sandi pun memilih untuk melanjutkan memancing. Saat kami sedang asik memancing, ayah tiba-tiba meminta izin kepada kami berdua untuk pergi sejenak. Tepat di waktu maghrib ayah pergi. Namun sebelum itu, ayah lebih dulu mengambil sesuatu di dalam ransel miliknya. Ayah membawa semua bingkisan yang dibungkusnya dengan kresek hitam. Ayah kemudian beranjak dengan buru-buru. Kak, ayah mau kemana? Tanya Sandi polos. Kakak juga nggak tahu dek. Nanti coba kakak lihat kemana perginya ayah. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku pun kemudian mengikuti arah ayah pergi. Nyatanya ayah pergi tidak begitu jauh dari tempat kami memancing. Tidak jauh dari kawah dan sangat dekat dengan pohon besar yang tumbuh di Galunggung. Mungkin ayah mau buang hajat atau mencari kayu bakar untuk dijadikan api unggun nanti malam. Ucapku berpikir positif. Saat itu aku akan kembali ke Sandi. Aku mendengar ayah berbincang dengan seseorang. Aku pun kembali menoleh ke arah ayah dan mulai memperhatikan apa yang diperbuat oleh ayah. Betapa kagetnya aku saat melihat ayah sedang berbincang dengan sosok ular besar berkepala manusia yang sebelumnya aku lihat berdiri di belakang ayah saat masih berada di anak tangga jalur pendakian Galunggung. Saat melihat hal itu, aku ingin berteriak kepada ayah supaya dia menjauh dari sosok mengerikan. Namun anehnya, mulutku seakan-akan terkunci hingga aku sangat sulit mengucapkan kata apapun dari mulutku. Kenapa tiba-tiba aku membisu? Ucapku dalam hati. Aku masih berusaha untuk berteriak sekencang mungkin, namun hasilnya masih sama. Aku masih diam membisu dan tidak mampu mencegah ayah untuk tidak berhubungan dengan sosok mengerikan itu. Aku harus pergi ke ayah. Aku harus bawa dia pergi dari sosok itu. Tekadku dalam hati. Saat aku ingin menggerakkan kakiku, anehnya lagi aku benar-benar tidak bisa menggerakkan ataupun melangkahkan kakiku. Aku mematung di tempatku berdiri saat ini. Ya Allah, kenapa ini? Kok untuk melangkah saja rasanya sulit. Bahkan untuk bicara pun aku tidak mampu. Ada apa dengan diriku? Tanyaku dalam hati sembari meneteskan air mata. Sebelum semua yang ada di dalam diriku baik-baik saja, tapi mengapa setelah aku melihat sosok mengerikan yang saat ini bersama ayah, semuanya berubah. Aku mendadak bisu dan sekarang aku lumpuh dalam sekejap. Tangisku saat itu tidak mampu lagi aku bendung. Aku bahkan sampai memukul-mukul kakiku agar bisa kembali berjalan. Namun hasilnya tetap nihil. Dari kejauhan aku mendengar ayah berbincang dengan sosok misterius itu. Akhirnya, kamu datang, ucap sosok itu.
Saya akan selalu menepati janji saya kepada Tuan. Kini tiba saatnya kamu harus menyerahkan salah satu di antara kedua putramu, ucap sosok itu. Saya siap, Tuan. Dari kedua putramu, anak sulung atau bungsu yang akan kamu berikan. Jika kamu memberikan putra sulungmu, kekayaanmu akan jauh lebih melimpah dibandingkan jika kamu memberikan putra bungsumu, ucap sosok itu. Ayah pun nampak terdiam sesaat setelah sosok mengerikan itu mengatakan hal demikian. Aku sangat berharap ayah tidak mengorbankan satu di antara aku dan juga Sandi. Kalaupun memang ayah harus mengorbankan di antara aku dan Sandi, aku berharap ayah cukup korbankan aku dan jangan Sandi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.